Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Mara Isabella dengan NIM 24020203030. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah merujuk pada kemampuan seseorang untuk memberikan informasi, ide, atau penyampaian secara efektif kepada orang lain. Ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, termasuk berbicara, mendengarkan, menulis, dan berinteraksi secara nonverbal. Pentingnya keterampilan komunikasi yang pertama, membangun hubungan, di mana keterampilan komunikasi yang baik membantu dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat, baik dalam konteks pribadi konteks pribadi maupun profesional. Konteks pribadi maupun profesional. Dua, penyampaian informasi. Penyampaian informasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian di berbagai situasi atau di saat prospek bertemu dengan klien, mana kita menjelaskan. Yang keenam, kemampuan mendengarkan, di mana komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita mendengarkan ketika seseorang sedang memberikan pendapat, gagasan atau ide, kita juga harus mendengarkan dan memberikan solusi atau kritikan, tapi kritikan yang bermaksud pada positif saja. Yang ketujuh, menangani konflik. Baik, di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, yaitu ketika seseorang memandang saya lebih penting dalam sebuah interaksi, bisa sangat mempengaruhi dinamika komunikasi. Yang pertama, rasa dihargai. Ketika seseorang memperlakukan saya dengan perhatian khusus seperti mendengarkan dengan sesama atau memberikan umpan balik positif, kita merasa sangat dihargai. Ini meningkatkan rasa kepercayaan diri saya dan membuat saya lebih terbuka dalam berkomunikasi. Yang kedua, keterlibatan aktif dalam situasi di mana saya dipandang penting. Kita cenderung lebih terlibat, misalnya dalam rapat kerja. Jika atasan menunjukkan minat pada pendapat saya, berkontribusi secara efektif, ini menciptakan suasana kolaboratif yang baik. Yang ketiga, respon yang lebih baik. Ketika saya merasa penting, kita mungkin lebih respons terhadap pertanyaan dan saran. Hal ini membuat komunikasi dua arah dan menciptakan dialog yang lebih produktif. Yang keempat, pengaruh emosional. Perasaan dihargai dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kenyamanan dalam berkomunikasi. Ini memungkinkan kita untuk mengekspresikan ide dan perasaan dengan lebih bebas. Yang kelima, membangun hubungan. Ketika komunikasi yang berlangsung dengan rasa saling menghargai, hubungan interpersonal cenderung lebih kuat. Ini menciptakan kepercayaan yang bisa memperkuat kolaborasi di masa depan. Baik, kesimpulannya, secara keseluruhan, ketika seseorang memperlakukan saya dengan rasa penting, itu tidak hanya memperbaiki komunikasi saya, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dan kuat dan produktif. Baik, yang ketiga, cara saya mempraktikkan keterampilan mendengarkan dengan baik dalam interaksi sehari-hari. Jadi saya belum dapat kerja, jadi saya mempraktikkan keterampilan mendengarkan dalam interaksi sehari-hari. Yang pertama, fokus penuh. Berikan perhatian kepada pembicara. Hindari gangguan seperti ponsel, laptop, atau komputer. Tunjukkan bahwa saya sedang mendengarkan melalui kontak mata dan bahasa tubuh yang terbuka. Yang kedua, batasi interupsi. Jangan memotong pembicaraan, biarkan dia menyelesaikan pendapatnya sebelum saya memberikan tanggapan atau kritikan solusi tentang apa yang dia bicarakan kepada saya. Tunggu seberapa detik setelah mereka selesai berbicara sebelum saya memberikan respon untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar mendengarkan. Yang ketiga, gunakan teknik paraverbal. Itu tunjukkan minat dengan menggunakan ungkapan seperti saya mengerti atau saya menarik. Gunakan suara dan intonasi yang sesuai dengan Yang keempat, ajukan pertanyaan. Jika ada yang tidak dimengerti atau jelas, tanyakan pertanyaan yang relevan atau mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Contohnya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang itu atau tentang apa yang dia jelaskan kepada saya. Yang kelima, ulangi. Setelah berbicara, selesai, coba ulangi atau berikan paragraf atau poin-poin penting untuk menunjukkan bahwa Anda tidak memahami mereka. Atau misalnya, saya paham dengan benar. Anda mengatakan bahwa bla 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 atau apa saja. Yang keenam, hindari prasangka. Dalam pengalaman pribadi saya, berinteraksi dengan seseorang yang sangat menarik seringkali melibatkan beberapa elemen kunci. Saat saya bertemu dengan seseorang yang sangat antusias tentang hobinya seperti fotografi. Dia berbicara dengan semangat tentang teknik-teknik pengalaman pengambilan gambar dan cerita di balik setiap foto yang dia ambil.
keterbukaan dan keinginannya untuk berbagi pengetahuan yang membuat saya sangat menarik. Selain itu, dia juga memiliki pandangan yang unik tentang melihat dunia, tentang kehidupan yang menginspirasi saya untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Yang membuat saya merasa tertarik padanya adalah kombinasi antara passionnya, kemampuannya untuk mendengarkan, dan cara dia menghargai perspektif orang lain. Interaksi tersebut bukan hanya sekedar percakapan, tetapi juga memperkuat ide yang memperkaya pengalaman saya. Kualitas-kualitas ini yang seringkali menciptakan daya tarik yang mendalam dalam hubungan interpersonal.